Dari sisi kota Milan lainnya, AC Milan dikabarkan mulai memantau Guglielmo Vicario yang mungkin akan dilepas Tottenham Hotspur pada musim panas 2026. Melaporkan dari Foot Italia, Vicario menjadi target incaran karena masa depannya di London Utara belum menentu. Sebab Spurs disinyalir mengincar Marc-Andre ter Stegen yang sudah diminta Barcelona untuk pergi. Selain itu, Milan melihat Vicario sebagai kandidat ideal mengisi posisi kiper dengan pengalaman di Serie A jika Mike Maignan jadi angkat kaki. Berikutnya, ada perkembangan baru dari huru-hara kasus pemalsuan naturalisasi yang terjadi di Malaysia. Mengabarkan dari Super Bowl, kasus ini ikut menyeret sosok Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution, dikabarkan telah menggunakan wewenang diskresi dalam proses naturalisasi. Wewenang itu yakni menghapus syarat adanya dokumen silsilah asli untuk memberi izin naturalisasi kepada 7 pemain. Saifuddin dilaporkan terpaksa melakukannya karena tidak ada peraturan tertulis yang jelas dalam konstitusi Malaysia. Setelah James Tarkowski menandatangani kontrak barunya, David Moyes kini meminta Everton bersikap demikian pada pemain-pemain ini. Melansir dari Football Insider, ada 3 pemain yang diinginkan Moyes supaya kontraknya diperbarui juga. Mereka adalah Vitaly Mykolenko, James Garner, dan Jordan Pickford. Mykolenko masih dibutuhkan Moyes di pos bek kiri walau cederanya kambuh. Garner adalah pemain muda yang brilian di posisi gelandang bertahan maupun bek sayap. Sementara Pickford belum tergantikan sebagai kiper utama The Toffees. Salah satu klub MLS, Orlando City, sudah menemui manajemen Tottenham Hotspur dalam usaha mendapatkan Richarlison. Mengutip dari Tribal Football, Orlando berencana menawarkan proyek ambisius kepada Richarlison di Amerika. Mereka menyodorkan kepada Spurs dan agen Richarlison untuk pembelian musim panas 2026. Orlando merasa pemain Brazil itu bisa membawa kesuksesan di kancah MLS, seperti saat Song Heung-min pindah dari Spurs ke LAFC, namun belum ada tanggapan dari Richarlison tentang minat Orlando itu. Pusat Studi Olahraga Internasional CIES telah merilis daftar tim dengan nilai skuad termahal di dunia saat ini. Menurut dari The Sun, Chelsea menduduki peringkat pertama sebagai tim dengan skuad termahal di dunia. Nilai skuad The Blues terbaru bila ditaksir mencapai angka 1,56 miliar pounds. Jumlah tersebut terpaut 100 juta pounds dari Real Madrid di posisi kedua, dengan nilai skuad mencapai 1,46 miliar pounds. Tak hanya Chelsea, ada 3 tim Premier League yang masuk 10 besar daftar ini. Antara lain Manchester City di posisi 3, Arsenal di posisi 4, dan Liverpool di posisi 6. Nasib malang menimpa seorang supir bis di London bernama Isaac yang kehilangan pekerjaannya hanya karena jersey. Melaporkan dari Give Me Sport, pria berusia 21 tahun itu dipecat setelah menyetir bis dengan memakai jersey Liverpool. Menurut penuturannya, Isaac terlupa kalau bis yang ia kendarai melewati Stamford Bridge setelah laga Chelsea versus Liverpool. Alhasil, saat melewati area stadion, ia dihadang oleh fans Chelsea yang memfoto dan merekam dirinya, serta diunggah ke media sosial. Akibat videonya viral di Inggris, Isaac mendapat surat pemberhentian kerja. Inggris sudah, selanjutnya ke Spanyol. Selain menerjunkan tim scouting Barcelona menuju Piala Dunia U20 2025, Deco kabarnya juga terjun langsung memantau anak Zinedine Zidane. Mengabarkan dari Mundo Deportivo, Deco mengamati langsung penampilan Elias Zidane yang membela timnas Prancis U20. Elias yang berposisi sebagai bek kiri itu menjadi pemain penting bagi Le Blues muda yang kini mencapai perempat final Piala Dunia U20. Diketahui, putra keempat Zinedine Zidane itu sekarang membela tim muda Real Betis. Barca berharap bisa merekrutnya bergabung dengan La Masia. Menyadari kalau David Attenborough jadi rebutan klub ternama, Elche bergerak sigap dengan memasang harga jual untuknya. Melansir dari Vichages, Elche menetapkan harga tinggi sekitar 25 juta euro untuk Attenborough. Elche tak mempertimbangkan tawaran di bawah angka tersebut, mengingat performa apik dan prospek besar pemuda 24 tahun itu. Sejauh ini, pemain asal Austria jadi tulang punggung Elche di papan atas La Liga.
Atletico Madrid dan Manchester United telah memasukkan Aveng Rubber ke dalam radar mereka. Beralih ke Italia, Juventus kabarnya akan membuka peluang pertukaran pemain saat memasuki bursa transfer Januari mendatang. Menurut Calcio Mercato, Bianconeri mempertimbangkan Rafael Guerreiro sebagai solusi untuk memperkuat lini sayap. Pemain asal Portugal hendak didekati karena semakin tersisihkan dari Bayern Munchen. The Bavarians mungkin bersedia melepasnya musim dingin ini untuk menghindari kehilangan secara gratis Juni 2026. Untuk itu, Juve dirumorkan menggunakan Dusan Vlahovic sebagai pertukaran, sebab Munchen tertarik padanya sebagai pengganti Harry Kane. Seiring dengan rencana pembongkaran San Siro dan pembangunan stadion baru, cucu Giuseppe Meazza menyampaikan permintaan kepada Inter dan AC Milan. Mengutip dari La Gazzetta dello Sport, Federico Giaselli Meazza meminta agar nama kakeknya harus dipertahankan di stadion baru Duo Milan. Hal itu disampaikan Federico karena nama sang kakek sudah sangat melegenda dan identik dengan sepak bola kota Milan. Ia dan anggota keluarga besar Meazza memang tak marah dengan pembongkaran San Siro. Namun, sebisa mungkin jejak keagungan Giuseppe Meazza masih bersemayam di stadion baru nantinya. Melompat ke Prancis, bursa calon pengganti Eddie Hazard semakin meriah setelah AS Monaco menambahkan satu lagi kandidat potensial. Melaporkan dari Get Football News France, Monaco disinyalir terkesima dengan Sebastian Pocognoli. Mereka mengamati kalau pria asal Belgia itu sukses membangun Union Saint-Gilloise hingga jadi kuda hitam. Prestasi itulah yang membuat Monaco ingin merasakan kepemimpinannya. Pocognoli mendapat perhatian dari manajemen, tapi sejauh ini belum ada kontak resmi antara Monaco dan pelatih tersebut. Kita pulang ke Nusantara. Jelang bergulirnya SEA Games 2025 di Thailand, Timnas Indonesia U22 mendapat harapan khusus dari Ketua Kontingen Atlet Indonesia. Mengabarkan dari Bola Sport, Chief The Mission Indonesia Bayu Priawan Joko Sutono optimis Timnas U22 bisa mempertahankan gelar medali emas. Harapan itu disampaikan karena Bayu yakin Indra Syafri bisa memimpin Garuda Muda dengan baik. Sebab pelatih asal Sumatera Barat itu yang terakhir kali mempersembahkan medali emas di SEA Games 2023 lalu. Mental sebagai juara bertahan itu yang bisa digunakan menatap edisi 2025.